Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Ibu, Bapak Selamat semuanya. Hari ini pertemuan pertama kali tuweb nggih, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Bapak Ibu, di pertemuan pertama kali ini sebenarnya ini hanya untuk mempertegas dari tugas-tugas yang ada di e-learning begitu. Kenapa ini menjadi kebijakan dari UT? Biasanya kan hanya ada tuton saja ya. Nah, tapi khusus Karil itu dia harus ada tuweb sebanyak 4 kali. Mohon perhatiannya, 4 kali ini nanti itu dinilai kehadirannya dan juga nanti digunakan sebagai salah satu sarana untuk memperbaiki Karil teman-teman semua. Jadi nanti kan hasil akhirnya adalah Bapak Ibu menghasilkan sebuah karya ilmiah ya. Karya ilmiah. Bapak Ibu, nah ini pengalaman tahun lalu, mudah-mudahan ini tidak menjadi tidak menjadi hal buruk buat Bapak Ibu, tapi menjadi sebuah kayak pembelajaran. Tahun lalu itu banyak yang nggak mengikuti tuweb. Tetapi pada saat hasil akhir dia hanya mengumpulkan tugas ya dan dinilai ya, yang dinilai Karil itu yang pertama plagiasi, yang kedua tata letak tulis, yang ketiga adalah kehadiran. Nah, itu semua tidak memenuhi. Akhirnya membuat salah satu mahasiswa saat itu tidak lulus. Nah, pada saat tidak lulus baru menghubungi saya. Nah, baru saya tanya balik, kenapa saudara tidak lulus? Alasannya apa? Kalau memang yang tidak meluluskan saya karena apa? Saya tanya, plagiasinya sudah dicek. Nah, dia nggak bisa berani jawab tuh, ya kan? Akhirnya dia mengulang. Jadi mohon dengan sangat Ibu Bapak mengikuti tuweb ini sebagai salah satu bentuk yang memang tanggung jawab sebagai mahasiswa, dan nanti di tuweb itu khususnya tuweb 2, tuweb 3, dan tuweb 4 itu karilnya Bapak Ibu akan saya kupas di situ. Sehingga nantinya plagiasinya mudah-mudahan sudah di bawah 30%. Begitu Bapak Ibu nggih. Pak, nanti itu di akhir perkuliahan itu di tuweb 4 itu ya, di minggu-minggu terakhir sekitar bulan Mei Juni itu kan nanti Bapak Ibu mengumpulkan karya ilmiahnya. Nah, itu nanti saat Bapak Ibu mengupload ya, saat Bapak Ibu nanti mengupload karya ilmiah itu akan muncul plagiasinya. Nah, ini beruntung bagi teman-teman yang sregep, yang rajin konsultasi dengan saya, rajin tuweb, rajin mengirim tugas, tahu perkembangannya. Sehingga saat nanti muncul nilai plagiasinya itu di atas 30% langsung diperbaiki. Itu ya, sampai nanti di bawah 30%. Itu baru dinyatakan lulus. Saya sih berharap banyak pada Bapak Ibu semua, mudah-mudahan Bapak Ibu lulus begitu ya. Oke, dengan satu syarat yaitu tadi aktif ya, sama mengumpulkan tugas sesuai dengan tenggat waktunya. Baik, sebelum saya lakukan untuk diskusi lebih lanjut tentang pelaksanaan mata kuliah ini dan tugas 1 kan ada tuh Bapak Ibu ya, sudah dibuka mulai tanggal 17 April kemarin. Sebelum saya lebih lanjut, saya akan memberi kesempatan pada Bapak Ibu semua untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Silahkan. Silahkan siapa yang mau bertanya dulu, diperbolehkan. Saya Pak. Boleh, silakan. Silakan Ibu. Ini Pak mengenai tugas 1 itu kita membuat apa ya, semacam rancangan Ya, mengenai judul, ya, apa tujuan penulisannya, sama betul. apa lagi ya, satu lagi itu. Ya, Ya itu deh Pak. ya, terima kasih Bu Mohon Cucu. diperjelas lagi Pak ya.
Ya, nanti untuk tugas 1 saya akan jelaskan juga. Saya sudah membuatkan template-nya untuk Bapak Ibu nanti mengumpulkannya seperti apa biar tidak bingung, ya. Hari ini saya jelaskan juga, nanti saya share template-nya di grup WA. Ini sudah masuk grup WA semua ya? Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Lah, grup WA itu sebagai ajang komunikasi aja untuk memperlancar kalau misalkan, diskusi di e-learning-nya tidak bisa meng-upgrade atau apa begitu ya. Oke begitu Bu Cucu nanti saya terangkan juga. Oke yang lain silahkan. Siap, Pak, terima kasih. Ya, silahkan yang lain. Bu Nimas, Bu Lita, Bu Afidaton, nggak ada yang nggak ada yang ditanyakan? Saya mau tanya Pak, ini kalau Oke. membuat kerangka berarti kita harus buat kerangka dulu ya? Sesuai Baik. dengan judul karya kita. Ya, betul. Nah, nanti saya jelaskan juga kerangkanya seperti apa. Baik, bagus. Saya tampung dulu. Silahkan. Bu Liza, ada yang tanyakan? Pak, misalkan gini kalau kita sudah buat kerangka gitu, terus di tengah perjalanan misalkan ada perubahan itu bagaimana? Boleh tidak? Diulang Bu, Apa diulang harus pertanyaannya. misalkan kita sudah membuat kerangka ya di tugas 1 ini, terus di tengah perjalanan kita misalkan ada perubahan judul gitu kan, perubahan rumusan masalahnya gitu kan. Apa itu boleh Bisa. gitu, Pak? Boleh. Sangat boleh. Maka nanti setiap tugas itu kan ada nilainya Bu, ada balikan dari saya. Oke, jadi nanti saya tahu beberapa mahasiswa yang nggak ngumpulin tugas, karena memang terekap dengan sangat teliti di e-learning itu. Begitu. Ya, terima kasih. Kalau Nanti saya pengumpulan jelaskan tugasnya semua. di mana, Pak? Ya, Nanti pengumpulan pengumpulan tugasnya. tugasnya itu kan mulai tanggal 17 kemarin. Kalau di e-learning itu tidak ada tenggat waktunya, maka segera aja. Ya. Oh iya. Baik, maka sering tengok-tengok e-learning-nya Bu Cucu ya. Iya siap. Dia Oke, pengumpulan baik. tugasnya di e-learning atau di LMS gimana? Di e-learning dong. Kan di e-learning Oh itu iya. sudah ada toh? Iya Ya, iya. Bu Cucu. Belum Di menemukan e-learning. sayanya. Di Siap. aktivitas belajar ketiga. Nah, nanti Oh saya share. aktivitas belajar trik. Oh iya. Ya, ini coba saya share ya. Ini sudah kelihatan semua Bapak Ibu di layar? Oh iya. Ada. Nah, di aktivitas Ya, belajar ada ketiga semua. ini, oke, nanti silakan upload di bagian ini. Ya, tugas 1 diklik nanti. Ya, nanti ada klik add submission. Ada petunjuknya udah jelas. Oh, Nah, siap. cuma nanti di tugas Belum buka. tugas 1 ini, aktivitas belajar 3, nanti saya buatkan template-nya, saya jelaskan dulu ya. Nah, untuk sementara Siap. saya kasih kesempatan pada Bapak Ibu biar nggak bertanya-tanya mata kuliah ini seperti apa. Oke, silakan yang lain. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Oke, boleh. Ini Pak kan di e-learning itu kan Pak ada pencapaian Anda kan Pak. Di situ kalau ada tulisan 0% komplit gitu Pak. Nah, itu supaya dia saya klik kan Pak di pencapaian Anda katanya tanda centang di sebelah nama aktivitas dapat digunakan untuk menunjukkan kapan aktivitas selesai. Itu Ya. bagaimana Pak? Jadi yang pertama, setiap e-learning itu pada kegiatan aktivitas belajar, ya Bu ya, itu dicentang Bu. Itu tandanya Ibu sudah membaca setiap aktivitas kegiatan belajar. Kan ada aktivitas belajar 1 ya toh? Di bagian bawah itu. Nah itu setiap itu Ya, Pak. Ibu centang. Kalau Ibu nggak centang, berarti Ibu nggak membaca dan belum 100%. Gitu. Dan Tapi itu Pak akan suka kadang mempengaruhi nanti kelulusannya. suka kadang misalkan udah baca, udah centang, pas misalkan baik ya kembali, jadi kembali lagi ke awal 0% gitu. Jadi harus buka lagi gitu. Nggak apa-apa. Kalau memang sudah kenyataan sudah buka, nggak apa-apa. Ini nanti akan terakumulasi sendiri, Bu. Oh gitu. Yang penting
benar-benar sudah buka, terus aktivitas belajar 1 contohnya dicentang. Ya kan ada ya yang bagian kanan Iya, Bu iya. ya? Iya, seperti itu. Jadi kelihatan nanti by system. Oke, begitu. Baik, Mas Muhammad Mulia, ada yang tanyakan? Mas Muhammad boleh open mic? Ya. Ya Pak, untuk Ya. di Karil ini Pak, yang diangkat itu mengenai apa Pak di Karil ini selain Baik. akar tadi? Ya, jadi yang diangkat itu tentang penelitian saudara. Boleh dari penelitian eksperimen. Bapak Ibu ini rata-rata sudah mengajar? Ya, sudah. Boleh Ini dari sudah. PTK. Penelitian tindakan kelas juga boleh. Intinya itu menjadi sebuah artikel atau jurnal yang layak untuk diterbitkan. Ya. Pasti Bapak Ibu akan senang atau akan bangga jika nama Bapak Ibu nanti muncul di internet itu karyanya. Begitu ya. Nah, ini untuk ajang latihan. Nanti saya kasih tunjuk pokoknya semuanya. Di awal-awal kuliah ini contoh-contoh artikel yang bagus. Oke. Itu ya. Oke, ada lagi? Pak, saya ingin bertanya lagi, Pak. Oke, silakan. Itu apa namanya? Judul dari karya ilmiahnya harus terintegrasi sama PKP atau boleh beda, Mbak? Boleh Baik, beda, Pak. bagus pertanyaannya. Pertanyaan ini sering banget. Jadi mata kuliah Karil ini boleh berintegrasi. Artinya judul di PKP boleh dipakai di Karil ini. Dan karya ilmiahnya misalkan PKP saya sudah jadi Pak, nggak apa-apa. Itu yang dikumpulkan di Karil juga nggak apa-apa. Tapi ingat, belum tentu lulus kan? Maka nanti kalau di Karil ini kan nanti di akhir dicek plagiasinya Bu. Ya toh? Jadi boleh menggunakan PKP yang sudah jadi boleh. Tetapi tetap nanti akan saya cek bagaimana itu PKP-nya. Tapi kalau PKP harus disesuaikan dengan template di Karil ya. Nanti saya tunjukkan template artikel dari UT sendiri. Dan yang pasti nanti pengarangnya jadi 3 ya Bu. Pengarangnya Ibu sendiri, mahasiswa. Yang kedua itu adalah dosen PKP. Dan yang ketiga adalah saya sebagai dosen karya ilmiah. Begitu, kalau menggunakan PKP. Tapi kalau tidak pakai PKP ya hanya Ibu, hanya saudara mahasiswa sama saya. Begitu. Jelas Ibu? Oke. Bagi teman-teman yang sudah punya artikel yang terbit di jurnal, itu boleh disampaikan ke saya. Itu nilai plus buat saudara. Pak, misalkan nih, saudara sudah pernah menerbitkan jurnal di Sinta 1 sampai 6. Nah, itu silakan sampaikan ke saya. Nanti saya akan tanyakan ke prodi. Itu kalian insya Allah bisa langsung lulus untuk mata kuliah ini. Oh, kurang enak apa coba? Gitu. Gitu. Cuma biasanya kalau mau terbit di jurnal Sinta 2 itu berbayar. Tapi ada yang gratis. Saya kemarin terbit di Sinta 2 itu hanya bayar 300.000. Itu kan sudah sangat bagus. Rata-rata Sinta 2 itu hampir 2 sampai 3 juta. Oke, ada yang tanyakan? Boleh beda dengan PKP gitu. Boleh beda. Saya boleh bertanya. Ya, sama nggak apa-apa dan beda juga tidak apa-apa. Begitu. Ada yang tanyakan lagi? Pak Boy, halo Pak Boy. Pak Bonatati. Halo Pak. Pak, maaf. Ya, Pak. Maaf, saya baru join, Pak. Saya Boy Bonataya Sirai, Pak. Mungkin Oke, beda baru ya, Pak, mengikuti ya? Oke, silakan diikuti dulu. Yang lain kalau nggak ada yang tanyakan, saya lanjut ke materi dulu ya. Oke, terima kasih. Saya akan lanjutkan ke materi. Materi ini saya share dari e-learning. Saya jelaskan secara umum dulu. Jadi perhatikan Bapak Ibu, di aktivitas belajar 1. Nah, di situ capaian utamanya adalah ini Bapak Ibu. Nantinya Bapak Ibu dapat merumuskan sebuah permasalahan, membuat sebuah tulisan artikel ilmiah, ya, dan nanti dijurnalkan, gitu ya, dipublikasi. Tentunya itu harus
bebas plagiasi. Nah, bebas plagiasi ini tidak bisa dibohongi. Nanti dicek by system. Bapak Ibu yang ketahuan nanti plagiasi atau copy paste saja itu nanti ketahuan. Jadi mohon nanti kalau membuat sitasi itu dibuat dengan sebaik mungkin, diolah dengan kata-kata sendiri. Seperti itu. Kemudian akan ada tugasnya itu 4 kali. Oke, Bapak Ibu tolong diperhatikan. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4. Tugas 1 ini sudah berjalan, yaitu mulai tanggal 17 April kemarin dan ada di aktivitas belajar 3. Nanti tugas 2 silakan dicek, tugas 3, tugas 4. Keempat tugas ini wajib Bapak Ibu kerjakan ya. Karena nanti nilai lulus mata kuliah karya ilmiah ini adalah akumulasi dari semua tugas berikut karilnya sendiri. Kemudian Bapak Ibu, ini saya sampaikan untuk panduannya sudah ada di kegiatan belajar 1, kemudian di aktivitas belajar yang kedua. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi ini. Nah, karya ilmiah, ketentuannya. Yang pertama, karya ilmiah ini tadi masalah 1 sudah menanyakan itu bersifat scientific paper ya. Jadi saudara itu menuliskan benar-benar itu hasil penelitian atau hasil review artikel itu boleh. Hasil penelitian tindakan kelas juga boleh. Hasil eksperimen juga boleh. Tolong dipahami dalam menuliskan artikel ilmiah ini tidak asal. Ya, jadi ada template-nya. Template artikelnya itu milik UT ada sendiri. Jadi nanti saya sampaikan juga. Template artikel ini menjadi dasar Ibu Bapak menuliskan karyanya. Mulai dari judul, abstrak, pendahuluan, metode, simpulan, dan daftar pustaka. Jadi ada prosedur yang harus diikuti ya, dan disesuaikan. Misal nih, Pak, saya menggunakan template-nya jurnal lain. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Nah, itu juga nanti saya menilai dari segi template-nya juga, dari segi kerapiannya juga. Jadi tidak hanya asal copy paste. Kemudian Bapak Ibu perlu ketahui, lah ini tadi sudah saya sampaikan ada formatnya. Ya, formatnya dari jenis kertasnya, ukuran hurufnya, kemudian dari isinya. Nah, isinya bebas tadi ya. Yang penting mencerminkan suatu karya ilmiah. Bisa PTK, bisa review, bisa eksperimen. Bisa kuali dan kuanti. Gaya style atau sistemnya itu mengikuti dari milik UT ya. Oke. Kemudian kriteria yang nanti dinilai bebas plagiasi. Nah, ini paling penting itu ini Bapak Ibu, bebas plagiasi. Sangat tidak terpuji jika karyanya Bapak Ibu nanti hanya mengcopy paste dari karya atau jurnal atau artikel atau buku milik dari pengarang lain. Tetapi Ibu sitasi dengan kalimatnya Ibu sendiri. Dan sekaligus mencantumkan dari pengarang yang Ibu sitasi tadi. Supaya nanti bebas, benar-benar bebas plagiasi. Kemudian, ya disesuaikan dengan template, ya, ada penulisan atau kaidahnya. Dan yang terakhir, ini UT sudah memberikan sebuah keringanan ini bagi para saudara mahasiswa. Hanya 10 referensi. Bayangkan, 10 referensi itu kan sudah sangat melimpah kalau kita cari di internet. Ya, kalau nanti di jurnal-jurnal lain, Bu, Bapak, itu minimal 20 referensi. Nah, ini hanya 10 referensi. 10 referensi pun ini dipecah menjadi 2. Ada 5 artikel, ya, dan ada 5 buku. Ya, 5 artikel dan 5 buku. Tentunya di sini harus 5 tahun terakhir. Berarti untuk jurnal atau artikel itu mulai dari 2018. Jadi Bapak Ibu kalau nanti saya temui artikelnya saudara, referensinya masih ada di bawah 2018, 2017 ke bawah gitu ya, 2017, 2016, 2015, maka saya kembalikan dan itu harus direvisi.
Jangan bilang susah, karena nanti saya akan ajari juga bagaimana cara mencari referensi artikel melalui Google Scholar yang paling mudah. Dan tentunya artikel ini yang dijadikan referensi adalah yang mutakhir atau yang jurnal terakreditasi Sinta 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lepas dari itu maka nanti harus cari lagi ya. Nanti kalau saya cek kok jurnalnya bukan Sinta 1 sampai 6, maka silakan diperbaiki. Jadi tidak asal ya Bapak Ibu ya. Ada aturannya. Oke, perlu diketahui bahwa ini 0 SKS tapi wajib lulus. Seperti tadi saya sampaikan di awal, itu rata-rata tidak mengikuti tugas, tidak mengikuti tuweb, hanya mengumpulkan karya ilmiah di akhir, dan dia dinyatakan tidak lulus. Saat itu dia baru mencari saya. Nah, baru saya tanya balik, alasannya tahu nggak kenapa tidak lulus? Dia tidak bisa menjawab. Oke, jadi mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu semua, ikutilah tuton dan tuweb ini dengan baik, supaya saya dan UT itu berharap Bapak Ibu hanya sekali ikut mata kuliah ini dan dinyatakan lulus begitu. Baik. Sebelum saya lanjutkan kembali, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Boleh bertanya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Oke. Itu kan nanti bebas plagiasi kan, Pak? Ya, itu ngecek betul. plagiasinya di situs yang mana ya, Pak? Ya, bagus pertanyaannya Bu Lita. Nanti di tugas terakhir, di tugas keempat, itu Bapak Ibu mengupload karya ilmiah. Ya, mengupload karya ilmiah, dan di situ saat mengupload, nanti muncul secara otomatis dari UT itu melihat plagiasinya. Dan itu Bapak Ibu bisa download dan untuk diperbaiki secepatnya. Lewat dari tanggal waktunya nanti nggak masuk ya. Kemarin itu banyak yang mengumpulkan tugas akhir itu telat-telat, ya udah saya nggak bisa bantu. Maka kalau nanti di tugas 4 itu segera Bu ya, konsultasikan dengan saya, kalau mau diupload aja biar nanti Bapak Ibu tahu perkembangannya. Kalau mau dicek plagiasinya berapa begitu ya. Paham Bu? Paham, Pak. Oke, good. Silakan yang lain. Mau tanya Pak, Berarti kalau tidak boleh absen ada plagiasi ya Pak? Gimana? Sama sekali tidak boleh. Gimana Bu? Bu Cucu bagaimana? Ya sama sekali tidak boleh ada plagiasi walaupun satu misalnya. Boleh, di bawah 30%. Oh. Ya. Tapi jangan dianggap enteng loh. 30% itu kemarin itu ya banyak yang nggak lulus karena plagiasinya di atas 30. Karena rata-rata hanya copy paste, Bu. Ini dari internet di copy paste, dari internet copy paste. Nah, mohon itu jadikan pembelajaran bagi jenengan semua. Maka nanti harus rajin-rajin mengumpulkan tugas. Jangan menunggu 30% tenggat waktunya selesai. 30% dari apa yang minimal referensinya tuh 10 referensi gitu. Bukan. Perhitungannya dari mana? Bukan. Nanti ada perhitungan secara otomatis, Bu, di general begitu. Ya, saat Ibu kumpulkan ya, itu nanti langsung muncul berapa persen plagiasinya. Dari karyanya gitu Ibu. Ya, iya, dari tulisannya Ibu, dari pendahuluan, dari metode, dari simpulan. Itu kan ada kalimat-kalimat tuh. Ya kan? Apakah Ibu langsung copy paste atau tidak? Lah itu nanti terdeteksi secara otomatis. Itu ya. Jadi kan sekarang udah canggih, Bu. Itu. Oke, ada lain silakan. saya mau tanya Pak. Boleh, Kalau silakan. absen di e-learning absen nggak ya Pak? Oke, untuk absen kalau memang tidak ada di e-learning, ini untuk tuweb selalu saya screenshot dan ini saya rekam. Jadi ini nanti juga saya serahkan ke Universitas Terbuka sebagai bukti mana saja yang hadir sebagai salah satu penambah nilai. Begitu Bapak Ibu. Tetapi ingat yang tadi Ibu Lita sampaikan, yang setiap kegiatan belajar itu dicentang biar 100% di e-learning ya. Iya. Ya. Bu Afidatun ya. Iya. Makasih Pak. Ya, oke, good. Yang lain silakan sebelum saya lanjutkan lagi. Monggo Mbak Lisa, ya Bu.
Oke, Bu Evila. Oke, silakan. Oh iya, Pak. Ya. Elia. Bu Elia. Oke, Bu Elia. Sorry ya. Untuk karir itu ada tentuan berapa halaman gitu tidak, Pak? Bagus pertanyaannya. Jadi yang namanya artikel itu yang layak publish itu tidak banyak langsung 50 halaman, 30 halaman. Malah justru kalau banyak itu ditolak. Gitu ya. Jadi berapa, Pak? Kita menyesuaikan aja. Di UT itu paling banyak 15 halaman. Ya, jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu semua minimal segitu. Maksimal segitu dah, kok minimal dah. Ya, maksimal 15 halaman. Silakan di-press lagi. Nanti Itu saya tanpa kasih. halaman kosong gitu ya, Pak? Iya dong. Itu kan nanti tidak ada daftar isi, tidak ada ya. Nanti saya tunjukkan template-nya. Saya tunjukkan juga salah satu artikel saya yang sudah terbit di jurnal Sinta 2 nanti. Di UNES juga ada. Oke, begitu? Ada yang tanyakan lagi? Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Cukup, Pak. Jelas? Bu Nimas, Sambil paham? berjalan. Paham ya? Oke. Pak Boy Bonatahi, ada yang ingin disampaikan dulu? Nggak ada Pak, sudah mengerti ya ini. Sudah mengerti? Baik, terima kasih Pak. Mbak Lizai, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Oke. Nggak ada? Oke, baik, tidak. Kalau nggak ada, saya akan lanjutkan ke template artikel dulu ya. Sebelum ke template artikel, saya akan lanjutkan ke tugas 1. Oke, tugas 1. Jadi ini tugas satunya. Oke, sebentar saya cek dulu tugas satunya. Oke, sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, tugas 1 karya ilmiah. Ini sudah saya rangkumkan biar Bapak Ibu seragam atau tidak bingung dalam mengartikan tugas 1 itu seperti apa. Oke, seperti biasa ini sudah saya buatkan namanya, NIM sama jurusan. Kemudian silakan buat salah satu judul. Kemudian setelah membuat judul silakan rangkum referensi. Merangkum referensi ini sudah saya buatkan tabel Bapak Ibu. Silakan nanti dimodifikasi tidak apa-apa. Ya, tidak masalah. Intinya saya buatkan yang pakem dulu seperti ini untuk tugas 1. Untuk merangkum referensi silakan di sini di kolom 1 itu nama jurnalnya apa atau nama bukunya apa. Ingat ini 5 jurnal dan 5 buku. Kemudian di sini judul artikelnya apa? Kalau ini bedanya adalah nama jurnal atau nama buku. Kalau ini judul dari artikelnya apa dan tahun terbit. Nama pengarangnya siapa dan ini isi artikel atau buku yang disitasi. Nah, isi artikel atau buku yang disitasi itu yang nantinya akan Ibu Bapak masukkan ke dalam badan artikel. Biasanya di dalam pendahuluan ataupun metode ataupun isi. Ya. Nah, silakan nanti melatih membuatnya seperti itu ya. Kutipan biasanya ya. Kutipannya bisa kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Itu nanti diisi artikel. Pak, bagaimana saya bisa membaca isi artikelnya atau isi jurnal? Biasanya adalah melalui hasil pembahasan. Mengeceknya di situ. Jadi hasil pembahasannya dibaca secara utuh. Oh,
kesimpulan dari artikel ini menyatakan gini. Nah, Ibu buat kalimat sendiri. Nah, Ibu kalau membuat kalimat sendiri itu nanti plagiasinya dikit. Tapi kalau hanya copy paste, oh kalau ini tak copy. Nah, itu yang nanti membuat plagiasinya menjadi semakin banyak. Jadi pahami nggih? Oh gini Pak, jadi di kolom isi artikel itu ditulis kutipannya atau pembahasan dari bahasa kita? Pembahasan dari bahasan jenengan. Oh, siap. Nah, misalkan nih, Ibu Cucu mengambil jurnal atau mencari jurnal tentang jurnal ini kemampuan membaca siswa SD. Nah, itu kan muncul banyak tuh. Nah, ambil salah satu dulu, misal untuk pengarang A itu menyimpulkan di hasil pembahasan cara mencarinya. Menyimpulkan beginilah, itu silakan Ibu tulis sendiri di situ. Jangan copy paste. Jadi biar terbiasa nanti bebas plagiasinya itu terdeteksinya sangat sedikit. Tapi kalau hanya copy paste ini kesimpulannya, copy aja di sini. Ah, itu nanti ketahuan tuh. Kalau masih tugas 1 ini nggak dicek plagiasinya memang, tapi hanya saya cek ya Ibu mengumpulkan tidak sudah sesuai tidak ya. Tapi kalau di akhir itu kan nanti sudah utuh dalam bentuk artikel. Yang itu yang nanti dicek plagiasi. Begitu. Begitu juga. Jadi gini Pak. Hmm, Oh, ya. Gini maaf Pak. Ini misalkan nama jurnalnya teh beda-beda gitu atau misalkan dari satu jurnal ada beberapa kutipan kan ya gitu. Gitu ya, gimana Pak? harus dari 5 jurnal. Bu Bapak, Ibu. Jadi nggak boleh Ya. satu jurnal nanti citasinya ada banyak, nggak boleh. Ya Satu udah aja. satu jurnal itu intinya apa? Habis itu jurnal yang kedua intinya apa? Nggak boleh satu jurnal nanti oh kesimpulan 1 ini, kesimpulan 2 ini. Nah, nggak boleh ya. Jadi 5 ini adalah 5 artikel yang berbeda. Satu artikel wajib 1 menyimpulkannya. Kemudian 6, 7, 8, sampai 9, 10 ini juga 5 buku yang berbeda. Nah, kemarin ada yang tanya begini, Pak, bukunya harus beli nggak, Pak? Nah, kalau buku kan begitu ya. Tidak. Silakan Ibu Bapak cari saja di internet. Kan banyak tuh buku-buku yang jadi sumber, ya kan? Ya. Tidak harus beli, begitu. Terus setelah itu silakan membuat rumusan masalah. Tolong dipahami karena ini adalah awal dari Bapak Ibu menuliskan sebuah artikel ilmiah. Ini baru rancangan nih. Nah, rumusan masalah ini tentukan dengan maksimal. Usahakan kalau memang rumusan masalahnya 2 ya nanti di akhir itu di draft dari artikel ilmiah ya nanti akan menjawab 2 permasalahan. Kalau 1 rumusan masalah saja ya udah berarti 1. Begitu. Bisa dipahami, Ibu? Saya? Oke, silahkan. Nanti itu akan saya share di grup untuk template-nya. Jadi biar seragam nanti yang dikumpulkan ya. Dan segera dikerjakan saja. Pak, ini kan menjelang hari raya, Pak. Ya, ya seselonya Bapak Ibu THR, aja, Pak. begitu ya. Oke. Yang penting Hitung-hitung tahu THR, Pak. tugas. Gimana? Ya, hitung-hitung THR, Pak. Iya, itu kan udah lama Bu itu nanti kan sampai tanggal 24 masih dibuka toh e-learning-nya. Semangat menggapai cita-cita Bu ya. Kita berdoa semoga semuanya lulus dah gitu. Saya nggak akan pelit-pelit nilai begitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi untuk template tugas 1 sudah sangat komprehensif, sudah sangat jelas. Bu Lita mau tanya ya? Ya, saya mau tanya, Pak. Boleh. Kan tadi kan kata Bapak referensinya harus dari apa? Masuk Sinta kan, Pak ya? Kan Iya. saya lulus lama nih, Pak. Jadi belum terlalu tahu Sinta ini ya, Pak. Jadi bisa saya menemukan jurnal misalnya, Pak, di atas tahun 2020 misalnya. Di DOAJ misalnya, Pak ya. Nah, terus mau tahu dia itu termasuk Sinta 1, Sinta 2 itu bagaimana, Pak? Oke, baik. Langsung saja praktek ya, Bu Lita. Jadi teman-teman yang ditanyakan Bu Lita ini adalah mencari referensi yang terakreditasi. Seperti tadi saya sampaikan, UT menghimbau dan mewajibkan
Yang disitasi itu harus benar-benar jurnal terakreditasi, ora sembarangan jurnal. Ya biar apa? Biar karyanya Ibu Bapak bagus. Ya, oke, caranya begini, saya share ya. Yang sudah tahu nggak apa-apa, yang belum ini sebagai bentuk tambahan informasi. Nah, silakan nanti masuk yang namanya Google Scholar. Sudah tahu kan, Bu? Ini Sudah, hanya Pak. ini baru satu cara. Nanti ada banyak cara. Ini saya ajari satu cara. Google Scholar, diklik. Lah di sini Ibu Lita mau judul apa? Ayo dasar aja, ayo misal aja. Kesulitan membedakan huruf, Pak, pada kelas 1 SD. Membedakan huruf ya? Iya. Ya, langsung aja seperti itu membedakan huruf pada siswa SD. Nah, kata kuncinya. Lah ini ada banyak. Oke, terus di sebelah kiri, Bu, di sebelah kiri dilihat ini ada Since 2023, sejak 2023. Oh. Itu kan udah banyak nih kalau saya klik. Nah, ini semua 2023 semua nih. Ya kan? Jadi kalau ada yang beralasan, Pak, susah banget sih, Pak, nyari referensi 2018 ke atas. Nah, itu karena dia nggak mau nyari, nggak mau berusaha. Nah, oke, bisa nggak? Terus habis itu ambil salah satu, Bu. Ini misalkan analisis jenis-jenis kesulitan dalam membaca dan menulis permulaan pada siswa. Ini saya klik, saya open, oke. Nanti akan membuka ini. Nah, ini sudah kebuka. Nanti di sini dilihat, Bu, sebelah kanan. Lah, ini ada Sinta berapa ini? Sinta 5. Iya, itu sudah terakreditasi. Yang terakreditasi itu Sinta 1 sampai 6. Gitu, paham? Ini 4 ya. Ya, ini 4. Jelas ya? Nah, terus perhatikan. Nah, ini silakan nanti di-download PDF-nya. Oh, PDF-nya. PDF-nya dibaca. Nah, begini saya mau tanya nih sekalian. Kalau teman-teman semua membuat citasinya manual atau bagaimana? Atau memakai Mendeley? Membuat daftar pustaka? Kalau dulu manual, Pak. Sekarang pakai Mendeley. Oke, yang sudah pakai Mendeley saya acungi jempol. Ya, Bapak Ibu silakan saling berdiskusi, saling tanya di grup nanti bagaimana sih cara pakai Mendeley. Baik, saya jelaskan ya. Jadi Mendeley itu adalah aplikasi untuk mencari sumber atau referensi atau membuat daftar pustaka secara otomatis. Itu dan menyimpan daftar pustaka. Jadi tidak hilang atau tidak tercecer. Cara ya harus di-download dulu aplikasinya nanti ya. Banyak kok di YouTube ada cara membuat ya, bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley. Bagi yang manual, perhatikan ini ya, di sini ada how to cite. Nah, caranya ini silakan di-copy aja. Nanti kalau mau buat daftar pustaka. Ya, how to cite ini adalah daftar pustaka, silakan di-copy. Misalkan sih saya kan mau ini ya, tadi ini saya download dulu. Ya. Nah, tadi how to set-nya kan sudah saya copy. Nah, habis itu saya masuk ke di sini misal nih daftar pustaka. Oke, ini saya tutup dulu. Oke, misal nih saya membuat daftar pustaka. Kelihatan ya, Bu, untuk Word-nya? Kelihatan, Pak. Oke, misal tadi daftar pustaka ini saya pakai manual ya. Biar Bapak Ibu yang manual. Tadi yang how to sheet diklik, nah terus di copy. Nah, ketemulah ini. Ini daftar pustakanya. Nah, enak banget. Istiqomah N. Jadi nggak bingung lagi kalimat mana yang di depan gitu kan. Oke, nah ini diginikan nanti. Oke, ada pertanyaan? Habis itu nanti citasinya apa ditulis. Misalkan nih, ini kalau pengarangnya lebih dari 2 itu nanti pakai add all ya. Jadi misalkan begini. Kesulitan, ini hasil dari Ibu mensitasi dari pembahasan ya. Kesulitan, misalkan setelah saya baca terus saya bisa menyimpulkan, oh pengarang ini menyimpulkan begini bahwa kesulitan membaca
Kesulitan membaca dan menulis disebabkan oleh beberapa faktor. Misalkan seperti itu, yaitu faktor internal dan eksternal. Ya toh? Nah, habis itu dalam kurung, ini kalau manual. Kalau pakai Mendeley lebih enak lagi dalam kurung. Nah, habis ini namanya diklik nih istiqomah ya, di copy istiqomah et al gitu ya. Et al-nya miring ya, et al. Titik koma. Nah, gitu ya, et al koma. Nah, ini tahunnya berapa? Tahunnya adalah 2023. Titik. Seperti ini salah satu contoh kalau membuat citasi secara manual. Jadi tulisan istiqomah et al ini manual. Sama daftar pustakanya manual. Oke, saya cukupkan dulu. Silakan saya buka sesi tanya jawab. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Monggo, diskusi. Ada? Ya. Mic-nya. Kalau daftar pustaka dari internet boleh nggak? Maksudnya dari internet bagaimana, Bu? Kayak kita nyari metode pembelajaran ini dari internet kayak gitu, boleh nggak? Kayak tadi saya, yang penting Ibu tahu pengarangnya siapa, boleh di-copy, tetapi disitasi juga ya. Oke. Tidak hanya daftar pustakanya aja yang dimasukkan, boleh. Ya, tetapi Kasih, nanti ya, oke. Tetapi nanti disitasinya dibuat kalimat sendiri ya, Bu ya. Ya, oke, good. Oke. Kalau yang daftar pustaka boleh kayak tadi saya how to cite itu nanti di-copy aja, masukkan daftar pustaka. Kan enak, sudah nggak 2 kali kerja nuliskan secara manual. Gitu. Ini monggo Ibu Karya Yanti Warubu. Dari mana ini? Ini dari Pokja Idanegau, Pak. Ini ya. Oke, yuk sambil kenalan ya. Dari Pokja mana, Bu? Idanegau. Oke, jauh sekali. Kalau Bu Cucu dari mana? Saya dari Bandung, Pak. Oh, Bandung. Oke. Ya. Pak Ridwan Kamil ya. Iya. Oke. Bu Afi dari mana? Saya dari Kebumen, Pak. Oh, Kebumen ya. Kebumen ya. Oke. Pak Boy dari mana Pak Boy? Saya dari Kalideres, Pak. Tangerang. Jakarta. Oh, Perbatasan oke. Mantap. Jakarta. Mantap, dekat dengan UT Pusat nih Pak Boy ya. Bulita dari mana? Saya dari Pokjar Banyuasin 3, Sumsel, Pak. Oh, Sumatera. Baik. Mas Muhammad dari mana? Saya dari Medan, Pak. Oh, Medan. Sudah ngajar Mas Muhammad nih? Sudah, Pak. Sudah, oke. Bu Elia dari mana ini? Saya dari Purwodadi, Pak, Jawa Tengah. Oke, dari Purwodadi deket ya. Mbak Liza? Saya dari Lamongan, Pak, Jawa Timur. Oh, Lamongan. Oke, ya. Mbak Nimas dari mana ini? Saya dari Saya dari Pokjar Kalisat, Jember, Pak. Oke, Jember, Jawa Timur. Rata-rata pada dari Jember semuanya. Ini ada yang Mas Ahmad Bedowi, mana Mas Ahmad Bedowi? Nggak ada. Mbak Dewi Kurniasari nggak ada juga. Oke, nggak apa-apa. Baik, saya lanjutkan materi kalau nggak ada yang ditanyakan. Ya, Mas Ahmad Bedowi, halo, dari mana ini? Dari mana, Mas? Mic-nya masih. Ya, dari mana? Ya, Pak. Dari Pokjar Pasar Kemis, Pak. Mana itu? Pasar Kemis Tangerang, Pak. Oh, Tangerang. Oke, temannya Pak Boy. Tangerang, ya. Banten. Oke. Banten, Pak. Mas Andi dari mana? Kami dari Gayam Utara, Pak, Kalimantan Barat.
Pokjar Oh, LGBT. jauh sekali. Mas Ya. Dewi, Mbak Dewi, oke. Mbak Dewi, mana Mbak Dewi ini? Mbak Dewi. Oke. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan satu lagi yaitu tentang template ya, template artikel nanti biar Bapak Ibu tidak bertanya-tanya. Oke, saya share dulu. Oke, template-nya ini bisa Bapak Ibu nanti download di bagian aktivitas belajar kedua. Oke. Nah, ini template dari artikel UT. Bapak Ibu, nanti kalau biar tidak 2 kali kerja, silakan ini di-download, kemudian ini kan dalam bentuk PDF tuh. Nah, nanti di-convert ke Word. Nah, biar nanti Bapak Ibu tinggal copy paste aja ini. Oh, ini kan ada nih. Ini kan untuk judul kan kalau sudah dari UT itu ketentuannya 14 dan tebal. Nah, biar tidak bolak-balik ganti, silakan nanti di copy dijadikan Word, nanti tinggal Ibu ganti aja judulnya dengan judulnya Ibu. Begitu. Nama juga diganti. Oke, saya jelaskan adalah yang pertama adalah untuk template-nya. Jadi judulnya seperti ini ya. Ini ada keterangannya sih kalau di e-learning pakai kapital dan 14 ya ukurannya. Kemudian nah makanya paling enak biar nggak 2 kali kerja di-download kemudian di-convert ke Word. Nah, begitu. Kemudian bagi Bapak Ibu yang menggunakan mata kuliah PKP, maka nanti pengarangnya ada 3. Yang pertama ini adalah mahasiswa, yang kedua ini adalah dosen PKP, nanti yang ketiga baru saya. Untuk gelar tidak perlu dicantumkan. Jadi penulisan artikel itu untuk gelar tidak perlu dicantumkan, yaitu nama saja. Kemudian abstrak penulisannya harus miring, ya. Yang ini juga huruf kecil dan miring. Nah, ini berapa PT ini kayaknya 9 kalau enggak 8. Jadi ada aturannya semua. Tinggal di copy aja. Kata kuncinya minimal 3, maksimal 5. Enggak boleh melebihi. Kemudian ini abstrak ini dibuat dalam bentuk bahasa Inggris. Abstrak itu biasanya nulisnya nanti belakangan Bu Bapak ya. Jadi ditulis dulu pendahuluan ya, ini template-nya. Kalau ini hanya menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Keyword-nya. Kemudian template yang pertama adalah pendahuluan. Nah, ini. Yang pertama nggak usah ditambah-tambahi. Di sini ditambahi A sebelum pendahuluan. Ada yang ditambahi huruf 1 atau Romawi 1 nggak boleh. Ya udah, seperti ini aja pendahuluan huruf besar. Oke. Pendahuluan itu apa sih, Bu, Bapak? Pendahuluan itu merupakan bagian yang mengantarkan judulnya Bapak Ibu. Saya mau mengambil judul tentang kesulitan membaca tadi Ibu tadi yang tanyakan. Ya udah, jadi di pendahuluan itu cantumkanlah beberapa referensi atau konsep dasar dari teori-teori tadi misalkan tentang kesulitan membaca siswa di SD. Lah itu dimasukkanlah di situ. Itu namanya adalah pendahuluan. Yang untuk mengantarkan dari artikelnya Bapak Ibu. Isinya seperti itu. Jadi banyak sitasi nanti di sini. Di pendahuluan itu banyak sitasi. Jadi jangan kalimatnya Bapak Ibu sendiri. Tidak ada sitasi. Itu kayaknya kok nggak banget begitu ya. Yes. Jurnal yang bagus itu malah justru banyak sitasi yang terakreditasi. Malah justru kalau tulisannya Ibu saja di bagian pendahuluan lah itu malah nggak dipercaya. Malah kurang bagus. Ya. Jadi usahakan di bagian pendahuluan yang mengantarkan judul ya, arahnya kemana itu banyakin sitasinya di situ. Oke, saya contohkan ini lah. Ini ada aturannya ya, pakai menjorok ke dalam. Ini saya kira 12 PT ya. Aturan 12. Nah, ini sitasi nih lah, ini kan sitasi. Ya. Sitasinya ada yang menggunakan kutipan langsung dan ada yang tidak langsung. Itu. Nah, ini contoh ya. Kemudian ini juga sama ya, silakan. Nah, ini contoh Bapak Ibu seperti saya jelaskan tadi. Lah, ini dia mengutip nih. Ini mengutip. Lah, mengutip seperti ini salah satu kriteria bla 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 sampai ditetapkan ini
jangan langsung main copy paste dari ini kan diambil dari miliknya Yuri dan Nur Cahyo. Ya, jadi usahakan ini membahas ini diambil dari pembahasan artikelnya beliau. Habis itu Ibu Bapak simpulkan sendiri dengan kalimatnya. Nah, jadi kan lebih enak. Oke. Ini kalimat ini kutipan tak langsung ya. Nah, ini kalau yang di belakang. Nah, terus seperti ini. Nah, ini kan kutipan lagi. Jadi memang pendahuluan itu banyak kutipan supaya untuk mempertegas ini loh konsep dasarnya. Ada konsep yang mau Bapak Ibu tonjolkan. Baru nanti di pembahasan itu perbanyak kalimatnya Ibu Bapak sendiri. Nah, kalau di pembahasan malah kadang sebaliknya malah banyak sitasi. Nah, itu malah kurang bagus. Boleh 1, 2, 3 itu boleh, tapi kalimat Bapak Ibu munculkan di pembahasan. Tapi kalau di bagian pendahuluan usahakan lebih banyak sitasi. Gitu. Jadi di match lah begitu antara kalimat Bapak Ibu sendiri dengan sitasi. Oke, contoh begini. Nah, ini kan ini bagian ini dari taksiran ini. Kalau Bapak Ibu amati, nah sampai sini. Ini kan pengarangnya banyak ini. Oh, bukan pengarangnya banyak, sorry. Itu kumpulan dari beberapa artikel dijadikan satu sitasi. Ini kalau Bapak Ibu amati, taksiran kapabilitas proses mungkin dalam distribusi ini bla 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 sampai tertentu. Itu diambil dari jurnal Pern, diambil dari Monteguru, diambil dari McCormack. Nah, kayak gini kan ini berdasarkan peneliti sendiri membaca kemudian menyimpulkan oh ternyata kalimat itu atau inti dari kalimat itu ada di beberapa buku, ada beberapa jurnal dan Ibu Bapak mencantumkan semuanya itu lebih bagus. Ini contohnya, ini sangat bagus nih. Ini kalau Bapak Ibu cek, ini kan berapa artikel jadi satu. 1, Montegre 2, 3, 4, 5. 5 artikel dikutip jadi satu gini tok. Oh, cuman 2 baris tok. Oh, begini Bapak Ibu. Nah, yang bagus tuh yang seperti itu. Jadi kutipan banyak, misalkan segini sampai segini baru, nah itu nggak bagus. Nah, itu kayak copy paste saja. Oke. Kemudian yang kedua adalah cara mengutip. Kalau dia di akhir, maka dikurung dulu, baru koma tahunnya. Kalau cuma pengarangnya 2 orang, ini kalau manual ditulis semua, Nur dan Cahyo. Kalau misalkan nanti pengarangnya 3, seperti saya contohkan tadi, misal pengarangnya itu Yuri, Nur Cahyo, sama Adi, maka nanti menjadi Yuri et al. Nah, seperti ini. Nah, ini pengarangnya ini 3, lebih dari 3 orang ini. Lebih dari 2 ini minimal ya. Kalau 2 orang wajib ditulis semuanya dan pakai kata atau simbol dan. Tapi lebih dari 2 orang dia pakai et al. Ini contohnya. Begitu? Nah, kemudian kalau di akhir ya itu semua dikurung, tapi kalau di awal, ini contoh yang di awal. Nah, yang di awal itu namanya, habis itu yang dikurung hanya tahunnya. Nah, ini Ibu Bapak tolong jangan salah-salah terus. Bisa membedakan? Ini saya kasih contoh lagi. Misalkan Pak Ahmad Baidowi ya, Pak Ahmad Baidowi ini. Misalkan Pak Ahmad Baidowi mau mengutip, saya mau mengutip punya artikelnya Pak Ahmad Baidowi. Berarti yang ditulis kan sitasi yang di depan, berarti Baidowi dalam kurung 2023 menyatakan bahwa kemampuan menulis merupakan bla 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 titik dah. Atau pakai gaya yang kedua. Seperti ini kalau gaya kedua. Kemampuan menulis gitu ya. Kemampuan menulis merupakan titik-titik lah. Ini yang di akhir dikurung ini Baidowi, 2023. Oke. Coba perhatikan 2 jenis ini. Nah, kalau yang atas ini itu Baidowi dulu, baru tahunnya yang dikurung, baru sitasinya apa. Ini kalimatnya Ibu. Tapi yang terakhir boleh juga model yang seperti ini. Ini sitasinya ditulis dulu. Nah, kalau yang namanya Baidowi sama tahunnya dikurung ya di akhir kalimat. Nah, itu bedanya. Oke. Seperti itu.
Saya cukupkan dulu sampai situ sebelum saya bahas lagi. Ada yang tanyakan? Monggo. Bu Lita, ada yang tanyakan? Bu Cucu? Pak, saya mau bertanya, Pak. Boleh, silakan, Pak Boy. Maaf, mungkin saya tadi ketinggalan info. Untuk Ya. Deadline-nya kapan ya, Pak ya? Ya, Pengumpulan tugasnya. bagus. Kalau di tugas 1 itu deadline-nya sih tidak ada ya kalau Bapak Ibu cek ya. Nah, tetapi dia wajib dikumpulkan dengan segera. Takutnya tiba-tiba nanti deadline-nya tidak tiba-tiba langsung ada. Tapi minimal itu 1 minggu, Pak. Ya, minimal 1 minggu, berarti tanggal 24. Dicek saja di e-learning. Kalau tidak ada tenggat waktunya berarti Bapak Ibu bebas tuh sampai kapanpun. Tetapi jangan sampai nanti nggak dikerjakan sudah muncul tugas 2 baru bingung nanti. Karena nanti terakumulasi terus akan dinilai. Berarti, ya maaf Pak, berarti untuk secara keseluruhan nanti ini apa namanya karya ilmiah ini akan selesai itu beda lagi Pak ya deadline-nya Pak ya. Oh, betul, beda lagi. Paper penuh gitu. Ya. Beda lagi Pak ya. Ya, betul. Beda lagi, mungkin pada Bapak. akhir semester kali ya Pak ya atau gimana? Ya, pengumpulannya. Kalau yang penuh itu memang beda lagi nanti di akhir. Lah ini awal, masa awal langsung seperti akhir kan nggak mungkin. Jadi ini awal kayak step-stepnya. Tapi tetap dinilai ya Pak Boy. Jadi teman-teman tugas 1 itu tetap dinilai. Jadi jangan dikira nggak dinilai, wah saya nggak mau mengerjakan. Nah ini tolong dihindari yang seperti itu. Jangan sampai nanti di akhir itu hasilnya tidak memuaskan baru nyari-nyari. Ya kan, karena tidak dipenuhi tugas-tugasnya. Begitu. Yang penting tugasnya kerjakan aja apa adanya. Template juga sudah saya berikan toh nanti. Oke. Begitu. Baik, terima kasih Pak Boy ya. Yang lain silahkan. Pak, mau tanya Pak? Boleh, Pak Ahmad. Ya. Jadi intinya tugas 1, tugas 2, tugas sampai tugas 4 itu kita berkaitan Pak ya? Berkaitan, betul. Berjenjang. Jadi tadi Pak berarti terakhir tugas 4 itu kita udah jadi jurnal. Betul banget. Oke. Bahkan nanti tugas 3, hampir tugas 3 itu sudah hampir utuh, Pak. Nanti kalau Bapak Ibu cek. Sampai hasil akhirnya di tugas 4 itu nanti mengupload dan keluar plagiasinya. Nah, nanti tuweb kedua, tuweb ketiga, tuweb keempat bagi Bapak Ibu yang sudah gercep, gerak cepat itu bisa langsung konsul, Pak. Tulisan saya seperti ini. Tolong dikoreksi. Itu malah lebih bagus. Begitu. Ya, dan nanti template-nya bisa di-download sendiri di aktivitas belajar kedua, ya. Itu template dari UT. Jadi biar tidak bingung ini nanti pakai huruf apa, pakai marginnya apa ya. Jadi biar rapi juga. Kadang ada yang asal mengumpulkan, Pak. Jadi tidak dilihat asal buat aja, pendahuluan dikasih A kan nggak boleh tuh, ya kan? Itu kan sudah melebihi dari template-nya. Oke, Bu Eli mau tanya ya, Bu Elia. Itu Pak, untuk yang terakhir itu kan nanti diambilnya dari tugas 1, 2, 3 ya Pak ya? Berjenjang Bu. Nah tugas 1 dikumpulin, tugas 2 ada lagi, tugas 3 ada lagi, ya berjenjang. Tugas 1 ini kan masih umum ya, masih tersekat-sekat, belum secara utuh artikelnya. Nanti tugas 2, tugas 3, semakin ke tugas 4 itu nanti sudah utuh Bu, seperti artikel tadi itu, saya contohkan tadi itu loh, sudah seperti itu. Ya. Akhirnya sih ke situ, tapi Ibu Bapak ingat loh, bahwa ini itu dinilai setiap tugas, jadi jangan diabaikan. Ya, minta tolong jangan diabaikan tugasnya, karena saya koreksi juga tuh. Keseriusan dari Bapak Ibu. Begitu. Monggo, silakan yang lain. Kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk tadi cara mensitasi begitu. Oke, nanti kita lanjut ke Mendeley dan cari referensi. Oke, saya contohkan tadi. Saya lanjutkan dulu. Nah, ke mana tadi? Oke. Nah, begini ya. Nah, ini pendahuluan. Ingat ya, pendahuluan jangan banyak-banyak.
2 sampai 2 halaman itu sangat cukup, udah sangat banyak ya. Oke, metode. Bapak Ibu, kalau metode itu malah wajib hukumnya menggunakan sitasi. Metode itu kan berarti kan Bapak Ibu mengikuti aturan dari peneliti sebelumnya kan, bukan kalimatnya Ibu Bapak sendiri. Nah, contoh nih, misalkan Ibu Bapak kan ambilnya PTK. Nah, sampaikanlah di situ. Metode penelitian ini menggunakan PTK. Nah, PTK dijelasin. Nah, menurut siapa? Begitu. Ya, prosedurnya ngambil juga dijelasin. Begitu. Jadi metode itu dari jenisnya apa ya, PTK itu seperti apa, kemudian ngambil kelasnya itu kelas apa, dijelaskanlah secara detail di metode. Dah, jangan yang lain-lain, dan singkatnya aja. Oke. Nah, ini boleh pakai rumus. Kalau pakai rumus, ingat ini aturannya dikasih 1. Kalau rumusnya lebih dari 1, ini 2, dan seterusnya. Oke, nah yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Nah, Bapak Ibu, hasil dan pembahasan ini lebih banyak kalimatnya Bapak Ibu sendiri. Silakan berkreasi di situ. Usahakan karya yang bagus itu tidak hanya sekedar kalimat, tetapi di-matching, diintegrasikan dalam sebuah tabel, dan yang kedua adalah grafik. Itu adalah contoh pembahasan yang sangat bagus, yang sangat disukai oleh artikel, atau kalau kalian mau submit di jurnal lain itu sangat diterima dengan lebar. Nah, contohnya ini kan kalimat ya, ini deskripsinya. Terus nanti dijelaskan loh dalam bentuk gambar atau grafik. Itu malah menjadi daya tarik atau daya jual dari artikelnya Ibu Bapak. Oke lah, ada gambarnya. Begitu. Sampai selesai simpulan. Kalau tadi di awal di tugas kita itu salah satu kan tadi ada rumusan masalah ya. Nah, rumusan masalah itu silakan nanti dicantumkan di bagian pendahuluan. Di bagian akhir setelah menjelaskan pendahuluan tadi, ya kalau di yang umum itu ya, yang di bentuk artikel itu, nah di akhir ditulisin, oh rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bla 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 bla. Kalau misalkan rumusannya 2 ya udah berarti nanti jawabannya 2. Wajib, nggak boleh melebihi. Kalau rumusan masalah 1 ya udah 1 aja. Begitu. Selesai baru ini daftar pustaka ya. Modelnya seperti ini, dia menjorok ke dalam. Nah, kalau manual seperti tadi itu satu-satu. Ini sesuai huruf abjad, Bapak Ibu. Ini apa? Association Psikologi Amerika, jenis daftar pustakanya ya, urut abjad A, B, G ya, sampai Z yang paling bawah. Oke, seperti itu. Baik, inilah salah satu jenis artikelnya dan template-nya sekaligus. Jadi seperti itu yang akan Bapak Ibu lakukan. Oke, sebelum saya lanjutkan ke materi yang lain, silahkan saya buka sesi tanya jawab supaya Bapak Ibu benar-benar nggak bingung dalam mata kuliah ini. Monggo. Nanti mudah-mudahan jam 3 bisa kita akhiri begitu ya. Nah, ini sebenarnya kan 2 jam, cuman kalau ini kayaknya Bapak Ibu puasa 1,5 jam cukup gitu ya. Oke, masih ada waktu setengah jaman lebih. Silakan Ibu Bapak kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya kasih kesempatan Bu Dewi, tadi Bu Dewi ya. Bu Dewi dari mana nih Bu Dewi? Iya Pak. Dari mana? Dari ini Pak, dari Linggau Pak, Sumatera Selatan. Oke, rata-rata dari Sumatera begitu ya. Oke, good. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Monggo, saya kasih kesempatan. Mau merefleksikan? Oke, Mbak Liza, boleh. Untuk konsultasinya ke Bapak itu melalui apa Pak, atau via apa? Bisa melalui WA atau gimana? Terima kasih. Baik. Usahakan kalau ada di bagian e-learning itu kan ada diskusi. Ya kan? Ibu Bapak boleh tanya di bagian diskusi. Kenapa saya sarankan harus tanya melalui e-learning? Karena nanti ada poin sendiri. Jadi usahakan jangan tanya WA, kalau double malah boleh tanya di e-learning juga dicantumin ya di bagian diskusi. Habis itu kalau nggak saya jawab berarti kan saya belum buka
boleh tanya lewat WA. Tapi kalau langsung WA nanti nilainya nggak terekap karena ada nilai diskusi, Bu. Begitu. Jadi e-learningnya jangan diabaikan. Nanti malah berbasis WA dong kita belajarnya. Kan enggak ya? Sudah disediakan oleh UT di e-learning atau LMS. Seperti itu. Baik, silakan. Ada yang lain? Pak Baidowi ada yang tanyakan? Kayaknya udah sangat paham ya, Pak. Ya. Enggak, Pak. Oke. Bu Cucu gimana? Sudah ada ini ke sana ya, pemikiran ke sana sudah? Sudah jelas? Sudah ada, Pak. Sudah. Bu Lita, udah jelas? Ya Pak, udah jelas. Alhamdulillah. Oke. Baik, teman-teman, saya akan salah satu tunjukkan contoh karya saya yang sudah terbit di jurnal ya tahun kemarin ini. Tahun ini saya juga mau mengikuti lagi nih di Kartini saya akan contohkan. Dan ini nanti bagaimana sih prosedur untuk masuk jurnal. Ini kan nanti kalau Bapak Ibu kan tidak perlu masuk jurnal, tapi kalau memang mau masuk jurnal dan udah diterima, itu lebih bagus dan langsung dapat nilai A itu. Tidak perlu saya koreksi. Karena kalau melalui jurnal lain, itu tapi harus bersinta ya. Itu kan nanti dicek plagiasi juga. Saya kasih contoh yang punya saya. Nah, ini Bapak Ibu, ini salah satu punya saya yang sudah terbit di Sinta 2. Oke, ini kalau Bapak Ibu kan tulisannya terbit di jurnal lain kan sudah sangat bagus tuh. Nah, ini Sinta 2. Sinta yang paling bagus Sinta 1, turun Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Nah, begini. Jadi Ibu Bapak itu bisa searching jurnalnya, habis itu login, habis itu nanti buat sesuai template-nya. Nah, gitu ya. Nah, ini ada template. Setiap jurnal itu ada template-nya. Ini perhatikan. Nah, ini. Jadi kita mengikuti template itu. Kita copy paste bentuknya. Nah, kalau tadi di UT sudah saya sampaikan di aktivitas belajar 2 sudah ada template-nya. Silakan di-download terus di-convert ke Word. Nah, Ibu Bapak tinggal ganti itu judulnya. Begitu. Oke, saya tunjukkan salah satu artikel saya ya. Ini hampir sama dengan kalau dalamnya sih hampir sama dengan UT. Gitu. Ah, oke. Iya. Nah, ini ya. Jadi ini ada berapa penulis ini? Ini saya ya. Nah, ini template-nya seperti ini. Nah, beda lagi dengan punya UT kan? Nah, ini penulis kedua, penulis ketiga, penulis keempat. Begitu. 2022 lah seperti ini. Nah, ini perhatikan kalau jurnal lain Ibu Bapak, dia itu referensinya coba teman-teman cek. Itu banyak sekali tuh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 sampai kurang lebih 30-an. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi dan ini referensinya kalau sudah tingkatan jurnal terakreditasi itu harus yang paling bagus itu yang berkuartil. Scopus Q1, Q2, Q3, Q4 atau Sinta terakreditasi. Ya, Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, ini coba Bapak Ibu, ini salah satu metode ini saya tunjukkan introduction. Nah, di introduction di sini saya membuat kalimat yang mengantarkan judul ini, teori-teori tentang judul ini itu apa saja. Ini kan saya mengembangkan sebuah eksperimen bunyi menggunakan Android. Nah, ini belum ada yang menggunakan ini dalam pembelajaran. Nah, saya
di bagian pendahuluan itu saya cantumkan teori-teorinya. Oh, sehingga itu memang perlu diteliti begitu. Ah, di pendahuluan mana tadi? Ah, ini masih ini pendahuluan. Kan semua pendahuluan nih. Nah, rata-rata banyak citasinya. Loh, ini Juniati 2011, 2014, 2001. Nah, rumus-rumus juga dibuat. Giancoli. Nah, baru ke metode. Nah, ini perhatikan, metode itu kan jenis penelitian kita mengikuti prosedur apa. Kalau Bapak Ibu PTK, jelaskanlah PTK itu. Dan PTK itu mengacu punya siapa. Sehingga jelas, kalau saya ini adalah menggunakan kuantitatif miliknya Sugiono. Loh, ini jelas nih. Sugiono 2016. Oke, dan metodenya adalah ADDIE. Nah, miliknya siapa? Mulyati Ningsih. Nah, terus ditunjukkan lah. Oh, ini loh desainnya. Ya, metode dijelasin. Terus sampai pengambilan data itu di metode. Nah, habis itu baru risal nih. Yang ini risal. Nah, risal itu lebih ke kalimat kita. Proses dalam penelitian itu apa saja yang Ibu temui. Jelaskan di situ. Tapi harus ringkas ya. Karena kita itu, kalau Bapak Ibu cek, itu halaman saya dikit banget loh. Cuma berapa itu? 2641 sampai 2646. Berarti cuma 5 halaman. Ya, 5 halaman saja loh punya saya ini. Tapi memang ini spasinya dari template-nya itu kan 1 ya. Kalau ini template-nya ya 1 ya. Tapi kalau dari UT tadi kan kayaknya 1,5 ya. Yang 5 itu ya kalau template 1,5 ya spasi 1,5 jadi 10 halaman lah mungkin. Nah, kemudian di risal ini kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kalimat saya semua. Bahkan ini adalah penelitian saya ini, gambar penelitian saya. Ini. Yang ini. Nah, ini saya cantumin. Itu menjadi daya tarik sendiri. Nah, kemudian tidak hanya dibuat deskripsi dalam bentuk kalimat, tonjolkan tabelnya. Ini kan pembaca kalau ada tabel itu lebih senang, lebih sederhana, tidak rumit. Nah, kalau bisa dibuatin ada tabel, ada grafik. Oh, begitu. Jadi komprehensif itu, tidak hanya berbentuk kalimat, bosen gitu. Begitu Bapak Ibu ya, jelas ya. Itulah jenis artikel yang bagus itu seperti itu untuk pembahasan. Nah, kalau Bapak Ibu cek, ini rata-rata kalimat saya semua. Nah, hanya 1-2 saya menggunakan sitasi untuk di bagian isi ini ya, pembahasan ini sitasinya loh. Sedikit sekali kan, coba dicek dari bagian risal tadi. Nah, ini risalnya. Ya kan kalimat saya. Nah, terus ini kan kalimat saya nggak ada sitasi loh. Nah, ini juga kalimat saya. Ini kan hasil saya menganalisis, ya kan? Ini juga hasil saya analisis. Lah, baru sampai sini nih. Dikit aja ini saya sitasi sedikit. Sitasi di bagian pembahasan itu adalah untuk mendukung bahwa pernyataan atau hasil dari penelitian itu ternyata ada yang mendukung dari penelitian terdahulu. Loh, begitu. Loh ini. Cuma segini toknya. Nah, baru nanti nah ini juga ya. Baru nanti disimpulan. Simpulannya apa sih? Ya, udah selesai. Nah, ya, referensinya ini Aris ini juga sama referensinya itu sesuai huruf abjad atau sistem apa. Kemudian baru abstrak ya. Abstrak itu nanti yang terakhir ya. Jangan sekali-kali abstraknya seperti kesimpulan, nggak boleh nggih Bapak Ibu. Abstrak itu nanti isinya adalah 1 pendahuluan singkat, kemudian metode, terus di metode ya pendahuluan singkat tentang judul yang diangkat, isi dari abstrak ya, metode, kemudian ada tujuan penelitian, hasil penelitian. Itu yang rata-rata secara umum isi abstrak itu 4 itu. Jangan banyak-banyak ya untuk abstrak ya. Lebih disingkat lagi. Baik. Dan kayak gini kalau masuk ke jurnal itu biasanya butuh waktu lama. Ini saya hampir sebulan dulu itu. Oke. Ini saya. Oke. Begitu Bapak Ibu, ini salah satu contoh artikel ya rata-rata hampir sama milik UT dengan milik saya yang dengan template jurnal lain juga sama. Gitu. Dan UT ini lebih mudah saya kira. Untuk template-nya juga simple begitu. Oke.
Bagaimana? Masih 15 menit nih, kayaknya Kak sudah ini ingin segera berbuka ya Pak Baidowi ya. Ngantuk ya? Panas-panas lagi. Jadi ini segera saya majukan Pak. Karena tanggal 20 itu di awal itu kan sudah cuti. Apalagi saya takutnya nanti saya juga ada pulang kampung lagi kan gitu. Ya, saya juga mudik. Sehingga saya ajukan di sini kan nggak apa-apa. Saya mengampu 2 mata kuliah Karil. Ya, untuk Karil itu ada kelasmu, ya kelas saudara sama kelas satunya. Kelas satunya sudah hari Senin kemarin, sudah web. Nah ini yang kelas saudara hari ini. Dan sudah saya ajukan ke Prodi untuk diajukan di web 1 ini. Oke. Baik, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Saya web kasih 2-nya Pak, kapan web 2-nya? Ada dong web 2, nanti saya setting dulu. Saya tanyakan ke Prodi dulu ya, Ibu Bapak. Saya kira web 2 mungkin sekitar Mei, tapi Mei ya bulan berapa gitu ya. Oke. Pak, Gitu, boleh ada. usul. Gimana? Boleh usul. Boleh usul, boleh. Misal webnya dilakukan di malam hari itu gimana Pak? Soalnya kan kerja itu Oke. Pak. Oke, bagus. Usul nih teman-teman. Tentunya teman-teman yang harus menyepakati, tidak harus saya. Karena saya nanti yang menyampaikan ke Prodi ya. Malam hari, kalau mau malam hari, usahakan semua harus bisa. Kalau malam, monggo. Dari Pak Boy kalau malam bagaimana? Ya benar Pak, yang tadi yang diusulkan kalau boleh malam-malam aja Pak. Dan Oke. Ya. Jam 7 Malam juga sepakat? Sepakat Yang malam? lain bagaimana yang lain? Oke, berarti sepakat malam. Pak Baidowi gimana? Setuju atau tidak? Jangan sampai ini salah satu pihak saja ya. Oke, silakan. Gimana Setuju, Pak? Pak. Ya, Setuju. Oke, berarti nanti saya pilihkan hari untuk web 2, saya konsultasikan dengan Prodi ya, dengan Kaprodi, mintanya malam. Malam itu berarti sekitar habis maghrib gitu ya? Boleh Pak. Habis Isya. Kalau Habis tidak Isya. jam 7 habis Isya. Habis Isya nggak ngantuk saudara? Pak, tapi kalau bisa jangan malam, Pak. Soalnya kan ada anak kecil, Pak. Tuh, Nggak Bu bisa. Eli. Iya, nggak bisa Kalau ya. malam kan nggak ada yang jaga, Pak. Itu Bu Eli. Jadi memang dari Prodi itu jamnya adalah jam 2 sampai jam 4. Oke. Kalau memang harus malam, usahakan semua terakomodir. Tapi kalau 1, 2 tidak bisa, maka saya batalkan. Tetap jam Ya, 2 Pak. sampai jam 4. Soalnya Bu Eli, saya ada jelas? anak kecil, Pak. Ya, oke, saya Kalau akomodir. di jam dinas, di hari dinas kan kalau di kami kan absennya sampai jam 3 gitu. Ya. Terus Betul, ngajarnya jadi sampai jam 2 gitu. nah, ini dari Prodi itu dijadwalkan dari jam 2 sampai jam 4. Jikalau ada perubahan, maka semua harus menyetujui. Salah satu tidak menyetujui, maka mohon maaf, saya akan kembalikan ke jam awal dari Prodi. Nah, ini kan riskan masalahnya. Begitu. Bu Eli, setuju nggih? Karena ada salah satu teman kita yang nggak bisa. Jadi kita saling ya tenggang rasa. Saya kira kita nggak usah sampai Pak kalau nggak bisa tetap ngikutin boleh. Ini saya kasih kesempatan yang sangat boleh, misalkan kalau memang waktunya kalian tidak bisa, ikutin aja tuh webnya. Nanti ini kan saya rekam dan saya upload juga di YouTube. Tapi ingat jangan disepelekan tidak ikut web karena di web 2, 3 dan 4 nanti saya akan lebih membahas ke artikelnya Bapak Ibu. Supaya nanti bebas plagiasinya dikit sekali. Begitu. Jadi sepakat ini berarti nggak bisa untuk malam ya, karena ada Bu Dewi punya anak kecil. Oke, Bu Dewi nggak apa-apa, sudah saya putuskan tetap sesuai dengan jadwal dari UTJ itu jam 2 sampai jam 4. Yang lain boleh silahkan. Pak, boleh. Itu berarti misalkan untuk pertemuan berikutnya saya yang mengikuti itu web tanpa tetap menyalakan video seperti ini tidak apa-apa Pak? Nah, oke, ini perhatikan. Banyak yang seperti itu. Sebenarnya saya sih tidak masalah. Cuman di akhir itu kan saya meminta foto dengan saudara semua. Yang kedua, nanti di web 2, web 3, dan web 4 itu kan ada pembahasan artikel per mahasiswa tuh. Ya kan?
Kalau misalkan pas giliran saudara harus dinyalakan wajib. Kalau pas nggak giliran saudara ya udah saya kasih maklumi nggak apa-apa. Tapi ya lebih baik kan ya on cam gitu ya. Oke. Karena kan ini direkam dan nanti ini kan juga saya kirimkan file ini ke prodi dari UT. Begitu. Oke. Yang lain, dan makanya satu lagi, kemarin itu di grup juga ada yang aneh nih. Maka literasi membaca tolong diperbanyak. Pak, ini webnya pakai Zoom atau apa? Ya kan? Nah, UT itu sudah memfasilitasi webnya pakai Microsoft Teams dan itu ngelink ke UT-nya. Jadi ini pun sudah dimonitor dari UT, kelihatan. Gitu. Ya, jadi saya pun tidak menggunakan Zoom begitu. Walaupun sebenarnya Zoom juga ada. Oke, begitu. Silakan yang lain. Boleh. 10 menit lagi, yuk, monggo. Bu, jangan sampai ini tak tutup, saya tutup nanti ada pertanyaan lagi untuk tugas 1 jadi bingung. Monggo. Bu Nimas ada pertanyaan? Pak, nanya Pak. Yes. Oke, Pak Ahmad, oke silakan. Intinya untuk tugas 1 kita hanya membuat judul, Pak ya? Ya, nah tadi saya share template-nya. Iya. Sudah tahu tuh tadi template-nya Pak Ahmad? Udah Pak. Udah, ya nanti saya share di WA. Itu yang nanti Oke, siap Pak. dikumpulin. Oke, good. Thank you. Iya. Yang lain, monggo. Pak, saya mau bertanya, Pak. Boleh. Pak, tadi kan di tugas 1 kan membuat judul sama referensinya kan 5 jurnal sama 5 buku. Iya, Nah, misal betul. nanti berjalannya waktu kan Pak, mulai penelitian, terus nah nanti misalnya menambah referensi lagi misalnya Pak, misalnya nambah 5 referensi boleh? Sangat bagus. Semakin banyak referensi nilaimu semakin bagus. Karena tetap saya cek. Gitu ya. Karena memang karya ilmiah yang bagus itu karya ilmiah yang banyak referensinya Bapak Ibu. Oke, ini saya share template-nya ke kelas kalian. Biar bisa dibuka juga ini di WA ya. Ini saya share dulu. Oke, itu sudah saya share, boleh dibuka. Jadi itu template ya. Oke, nah itu template-nya. Silakan Ibu Bapak dipelajari. Oke, seperti itu. Jelas Bapak Ibu? Oke. Saya kasih kesempatan 3 lagi. Kalau nggak ada, akan saya tutup untuk web 1 ini. Berarti kan sudah jelas ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Yang pertama adalah mata kuliah ini tuh seperti apa. Sudah saya jelaskan capaiannya apa saja. Capaiannya tentunya membuat sebuah artikel ilmiah yang layak publish. Yang kedua, dalam mata kuliah ini ada 4 tugas. Tugasnya berjenjang. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, sampai tugas 4. Tugas 4 itu akhirnya berbentuk utuh karya ilmiah dan nantinya akan dicek plagiasinya saat upload. Maka segera nanti di tugas 4 itu. Nah, minimal dinyatakan lulus itu plagiasi di bawah 30% dan kehadiran akumulasi tugas-tugas semuanya. Dan akumulasi mengikuti web seperti ini. Ya.
Tadi sudah saya sampaikan juga bagaimana cara mencari jurnal, cara mencari buku ya lewat Google Scholar saja, cara mensitasi, kutipan langsung dan kutipan langsung dan tak langsung itu sebenarnya ada di bagian yang berikutnya Bu, di aktivitas belajar ke 4, 5, 6 itu ada. Itu nanti ada tugas sendiri sebenarnya. Begitu. Oke. Yang terakhir itu sebenarnya saya mau menyampaikan Mendeley. Bapak Ibu silahkan belajar Mendeley. Ini saya kasih contoh Mendeley Bu Bapak. Saya itu kan sudah mengupload mendownload Mendeley dan ini sudah bisa digunakan dan ini otomatis sifatnya. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Biar nanti termotivasi untuk pakai Mendeley begitu ya. Oke, misal begini Bu Bapak. Ah, ini di daftar pustaka ya. Ini saya mau mengutip begini. Kemampuan melatihkan rasional logika pada anak dihubungkan dengan kemampuan spasial. Nah, misalkan ini saya citasi, habis itu kalau yang sudah download Mendeley bagus, yang belum silahkan, ini kan nanti otomatis. Ya, setelah itu nanti di sini klik reference. Setelah reference itu di sini sudah terinstall Mendeley. Kalau sudah terinstall Mendeley itu seperti ini. Ada simbol M. Nah, nanti insert citation ya. Ini. Nah, ini Mendeley saya. Oke, sebentar Ibu Bapak. Nah, jadi ini dikecilin dulu. Oke, tadi mana? Nah, ini citasi go to Mendeley. Nah, misalkan dari ini. Nah, ini yang sudah si Mendeley itu kan mendownload semua artikel. Nah, tinggal diklik. Nanti di sini ada tulisan cheat ya, site ini diklik. Nah, ini nanti otomatis. Nah, ini perhatikan Ibu Bapak. Oh, Dance and Hambi. Biasanya kalau pakai Mendeley, dia itu seperti ini, terbloknya. Nah, dia hitam. Ini otomatis. Nanti di daftar pustaka juga tinggal diklik di bagian sini. Ini otomatis juga, nggak perlu Bapak Ibu tulis. Ini terus insert bibliografi. Nah, Dance muncul. Nah, ini kan akan mempermudah pekerjaannya Ibu Bapak semua dalam menulis sebuah artikel, mensitasi, membuat daftar pustaka juga. Oke, itu salah satu hal yang perlu Bapak Ibu cari di internet, di-download, namanya Mendeley. Sangat mempermudah pekerjaan kita sebagai penulis, itu intinya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akan akhiri. Apakah ada yang ditanyakan? Silahkan. Sudah jam 3. Bu Lita, ada ditanyakan? Tidak. Bu Eli? Tidak. Pak Boy? Tidak ya? Berarti sudah clear ya? Bu Cucu ada? Sementara cukup, Pak. Oke, baik. Sementara cukup. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya akhiri, saya ingin minta foto bareng dengan teman-teman. Silakan open cam semua sebagai bukti juga. Sudah. Di hitungan ketiga saya screenshot ya. Open cam semua sudah. Di hitungan ketiga saya screenshot 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Dan mudah-mudahan web 1 ini menjawab kerisauan Bapak Ibu seperti apa mata kuliah ini, supaya nanti ke depannya benar-benar lancar, tidak ada hambatan, tidak tanya-tanya lagi. Tentunya tanya-tanya boleh ya, seperti saya sampaikan tadi. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Dari diri pribadi, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Selamat Hari Raya Bapak Ibu ya yang menjalankan dan selamat berbuka untuk nanti jam 6 sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahir batin ya teman-teman semua. Ya. Sama-sama Bu. Bu.
Sama-sama. Izin Ketemu lab. lagi Pak Boy ya. Ya, Gi. izin lab Izin lab teman-teman. ya. Assalamualaikum. Ya, live juga, Bu.